Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Nah, pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi bahwasanya menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa kita. Baiklah, perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober. Pada saat itu, para pemuda di seluruh Nusantara mengadakan rapat. Rapat pemuda tersebut menghasilkan 3 ikrar yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Nah, untuk teman-teman perlu diketahui bahwasanya bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa kita ini berasal dari bahasa Melayu yang dari zaman dahulu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya kepulauan Nusantara saja yang memakai bahasa Melayu ini, namun juga hampir seluruh negara-negara di Asia Tenggara memakai bahasa Melayu. Bahkan dikatakan sudah dipakai sejak abad ke-7. Nah, untuk peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu, di sini banyak tertera beberapa peristiwa penting, diantaranya pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Folk Lecture atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Nah, dengan adanya balai pustaka tersebut, buku-buku bacaan yang ada di dalamnya tersebut sebagai alat untuk membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Baiklah, pada tanggal 28 Oktober 1928 bahwasanya Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Dan untuk peristiwa tahun 1936, Sultan Takdir Alian Syahbana mengusulkan bahwasanya penyusunan tata bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, untuk peristiwa 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang bertepatan di Kota Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia yang terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bahasa Republik Indonesia. Baiklah, kiranya sampai di sini presentasi dari saya. Mudah-mudahan ini memberikan ilmu yang luas bagi kita semua. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.